sudah kerja keras siang dan malam, ya, tapi rezeki juga belum datang, ya. Ya, masih banyak sekali kekurangannya. Ya, jangan-jangan ini jadi penyebabnya, sahabat sekalian, ya. Dan kali ini saya akan menyampaikan penghambat rezeki itu apa saja. Ya, semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita, ya, tentang apa sih yang bisa menyebabkan rezeki kita terhambat. Baik, selamat mengikuti, selamat menyaksikan, sahabat sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Untuk di video kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 hal yang menjadi penghambat rezeki, ya. Ada 4 hal, ya, tapi sebelum saya lanjutkan untuk materi kali ini tentang penghambat rezeki apa saja, ya, jangan lupa subscribe, ya, like dan share, dan jangan lupa komennya juga, ya. Sebagai nanti kalau sahabat sekalian ingin memberikan masukan kepada kami, silakan di kolom komen, ya. Dan apa yang kami sampaikan ini tentunya bukan semata-mata adalah hasil jeripayah pemikiran kami, tapi kami diambil dari berbagai macam sumber, ya, pendapat dari para ulama, ya, para ustadz, ya. Jadi bukan pendapat kami pribadi. Baik, sahabat sekalian, ya, untuk video kali ini tentang 4 hal yang menjadi penghambat rezeki. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu penghambat rezeki? Yang pertama adalah sedikit sholat, ya. Berarti ketika sedikit sholat berarti adalah kurangnya ketakwaan, ya. Padahal takwa itulah yang menjadi pembuka rezeki, ya. Jadi takwa itu adalah pembuka rezeki, ya. Tapi sahabat sekalian jangan bandingkan ini, karena konsep kita orang Islam itu rezeki itu tidak sebatas harta sebanyak-banyaknya, gitu, ya. Nah, kemudian teman-teman sahabat sekalian membandingkan, loh, itu orang kafir, mereka nggak bertakwa, mereka juga punya harta melimpah, gitu, ya. Jangan seperti itu, ya. Tapi yang harus kita garis bawahi pula bahwasanya rezeki yang kita harap, yang kita peroleh itu tidak sekedar harta yang banyak, tapi bagaimana juga kelimpahan dari rezeki yang kita peroleh juga, gitu, ya. Baik, yang pertama sahabat sekalian, jadi yang menyebabkan rezeki kita terhambat adalah kurangnya atau sedikitnya sholat, ya. Mungkin sholat 5 waktu sudah dijalankan, gitu, ya. Tapi mungkin juga masih belum di awal waktu, gitu, ya, sering mengakhirkan waktu. Atau juga sholat wajibnya sudah dilakukan, gitu, ya, tapi masih sholat sunnah yang lainnya sering diabaikan, ya, menganggap sepele lah sunnah ini, nggak dilakukan juga nggak berdosa, gitu. Itu sebenarnya sebuah kata-kata yang kurang tepat, gitu, ya. Kalau sunnah itu nggak dilakukan memang nggak berdosa, tapi rugi, ya, karena nggak dapat pahala, ya, tidak dapat mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat sekalian, berfirman dalam Quran surat At-Talaq, ya, ayat 2-3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal, ya, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. At-Talaq ayat 2-3. Itu sahabat sekalian, ya. Jadi dari firman ini, ya, firman Allah Ta'ala jelas bahwasanya ketakwaan itu, ya, insya Allah ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan rizkinya, ya, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, gitu, ya. Kemudian Allah, ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah juga akan, ya, mencukupkan keperluan kita, ya. Kemudian, ya, memberikan berbagai macam, ya, kemudahan untuk kita, saudaraku sekalian. Ini janji Allah, ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang pertama sahabat sekalian, yaitu yang menjadi penyebab terhambatnya rezeki adalah sedikit sholat, ya, yang berarti kurang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat sekalian, yang kedua adalah bermalas-malasan, malas, ya.
Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344, sahabat sekalian. Ya, jangan malas, ya, kerjalah. Ya, katanya rezeki sudah ditetapkan, gitu kan? Ya, ada dan tidak pasti kita akan diberi, kerja atau enggak pasti ya. Kalau udah jalan rezekinya pasti Allah kasih. Tidak seperti itu, ya. Tapi kita diajarkan oleh Allah, ya, dan Rasulullah, kita untuk bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Usahakan maksimal, ya. Tawakal harus, ya, tawakal kepada Allah. Tapi kemudian ikhtiar menjadi sebuah kewajiban. Nah, kemudian sahabat sekalian, dalam berikhtiar ini, ya, kita juga harus terus belajar, terus membenahi diri, gitu ya. Dalam bekerja kita sudah maksimal, ketika sudah maksimal kok hasilnya kurang maksimal, mungkin caranya yang harus diperbaiki, mungkin kurang profesional dan sebagainya. Ini harus terus kita kaji, terus kita evaluasi, gitu ya. Jadi teruslah bekerja sahabat sekalian, ya. Semakin, ya, kita kerja karena Allah, maka insya Allah tak sebatas rezeki yang diberi, tapi berbagai macam pahala yang Allah kasihkan bagi siapa saja yang mau bekerja keras, ya, totalitas dalam bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi banyak hadis, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan kita berikhtiar bekerja untuk, apalagi yang sudah berkeluarga, untuk istri, anak-anaknya, insya Allah itu menjadi ladang pahala yang begitu besar, gitu ya. Jadi sahabat sekalian, yang kedua adalah jangan bermalas-malasan, ya. Ya, jadi karena penghambat rezeki adalah malas, ya. Kalau pengen rezekinya tidak terhambat, ya, jangan bermalas-malasan, ya. Jadi itu sahabat sekalian. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan, ya, kepada orang yang pelit. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sahabat sekalian, ya, jangan malas. Karena apa? Karena orang malas itu bisa bermalas-malasan menjadi penghambat rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat sekalian, yang ketiga, penghambat rezeki yang ketiga adalah tidak amanah, ya, tidak amanah. Ini juga menjadi sebab orang sulit dipercaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapat tanggung jawab, sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, 3 tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberikan amanah ia ingkar. Itu. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik sahabat sekalian, jadi penghambat yang ketiga rezeki adalah tidak amanah. Ya, kenapa sahabat sekalian, ketika kita menjadi orang manusia yang tidak amanah, ya, otomatis orang tidak akan percaya kepada kita. Orang tidak akan memberikan tanggung jawab kepada kita. Ketika orang sudah tidak percaya sama kita, maka kita juga akan sulit mendapatkan pekerjaan. Ya, tentunya, ya, kemampuan dalam bekerja itu harus, profesionalitas itu harus, kemampuan, keterampilan dalam bekerja itu memang dibutuhkan. Tapi yang paling penting, ya, adalah amanah, ya. Ketika dia diberikan pekerjaannya, dia bisa menjalankan dengan baik, tidak menunda-nunda, ya. Kemudian ketika bekerja menjadi apapun, dia akan menjalankan tupoksinya dengan baik pula, tugas pokok fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh tempat dia bekerja, gitu. Itu amanah, gitu ya. Oleh karena itulah sahabat sekalian, penghambat rezeki yang ketiga adalah tidak amanah. Karena orang yang tidak amanah otomatis tidak dipercaya sama orang lain. Ya, ketika orang sudah tidak dipercaya orang lain,
maka dia akan sulit mendapatkan misalkan pekerjaan, mendapatkan amanah tanggung jawab dari orang lain. Inilah yang akan jadi penghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat sekalian, yang terakhir, yang keempat, penghambat rezeki yang keempat adalah tidur di pagi hari. Ya, ini penghambat yang keempat. Ya, penghambat rezeki yang keempat adalah tidur di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya." Ya, ini doa Rasulullah ya, yang berdoa kepada Allah agar siapa yang di pagi hari dia beraktivitas ya, minta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya. Ya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengirim pasukan ketika mau berperang, ya, beliau mengirimnya pada pagi hari, sebab Sakhar sendiri yang meriwayatkan hadis ini ya adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sakhar bin Wadah ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Gitu ya. Ini menunjukkan sahabat sekalian ya, Nabi ketika mengutus ya pasukan berperang ya di jalan Allah, jihad, itu di pagi hari ya. Kemudian sahabat juga demikian, ketika berdagang itu utamakan pagi hari, tentunya setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan sampai berangkat pagi hari tapi kemudian meninggalkan sholat subuh berjamaah. Ya, sholatnya alhamdulillah sampai ditinggalkan, itu jelas tidak diharapkan, gitu ya. Walaupun tetap ya ketika pagi hari sudah beraktivitas itu baik ya, karena banyak orang-orang non muslim juga mengakui ya kebaikan di waktu pagi ya. Bahkan saya pernah mendengar salah satu kunci kesuksesan ya salah satu orang terkaya ya, bahwasanya dia selalu bangun di pagi hari, gitu ya. Itu baik sahabat sekalian, di antara kita seharusnya gitu ya, kalau pagi hari tidak boleh melakukan tindakan misalkan malas, enggan bangun subuh gitu ya. Kalau tidak bangun subuh, bangun paginya jam 6 ya sampai matahari telah terbit. Setelah subuh tidak rutinkan zikir ya atau baca Quran, kemudian tidur kembali. Ini tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan ya sebagai seorang muslim, gitu ya. Tidak memanfaatkan waktu di pagi hari ya, memalas-malasan bangun subuh, apalagi subuhnya sampai kesiangan, lebih sampai waktu matahari terbit. Kemudian setelah sholat subuh tidak zikir dahulu gitu ya, habis sholat langsung tidur kembali. Nah, ini bentuk yang seharusnya harus kita hindari, harus kita tinggalkan, gitu ya. Kemudian sahabat sekalian, dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan melungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada ke dalam kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Kalau paham keutamaan antara sholat subuh dan sholat isya, kalau kita paham kata Rasulullah, walaupun kita harus berjalan dengan merangkak, kita pasti akan melakukannya. Kalau paham ya. Kalau Anda ada yang masih meninggalkan sholat subuh dan sholat isya, ya berarti belum paham, gitu ya. Tanda orang munafik berarti kalau nggak sholat subuh, sholat isya ya. Tapi kalau kita paham ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjalankan sholat subuh dan sholat isya, dan tentunya usahakan dengan berjamaah ya, tidak sendiri, tidak munfarid. Baik, gitu sahabat sekalian tentang 4 hal ya yang menghambat rizki kita ya. 4 hal. Yang pertama adalah sedikit sholat ya,
berarti kurangnya ketakwaan, kemudian bermalas-malasan. Yang kedua, yang ketiga adalah tidak amanah, dan yang keempat adalah tidur di waktu pagi. Tentunya maksudnya adalah setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Begitu sahabat sekalian, ada 4 hal ya yang bisa menghambat rezeki kita, gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita berdoa kepada Allah kita dihindari dari 4 jenis karakter sifat yang seperti ini, gitu ya. Karena kita pengen rezeki itu adalah mengalir deras kepada kita, sehingga kita punya harta yang melimpah dan penuh dengan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat sahabat sekalian. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.